lalu, kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang, banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata, Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini, pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia. Data pribadi sejumlah tokoh publik termasuk pegiat media sosial Denny Siregar dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui hal itu, Denny menantang balik hacker yang meretas datanya. Ia menduga hacker Bjorka ini bukan hacker internasional, melainkan lokal. Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Terkait hal itu, Denny mengaku tak gentar. Ia justru mengaku heran lantaran Bjorka mengenal dirinya. Denny Siregar justru menyentil sang hacker lantaran hanya mencomot data yang sudah tersebar. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Selain data Denny Siregar, Bjorka juga membagikan data pribadi pejabat di Telegramnya pada Minggu 11 September. Pejabat itu diantaranya milik Ketua DPR RI Puan Maharani, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka juga mengaku telah membocorkan surat menyurat rahasia pemerintah termasuk surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka. Lewat akun Twitter @DennySiregar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan. Setelah data pribadinya diungkap ke publik oleh peretas Bjorka, Denny Siregar kemudian memberikan tantangan. Ia menantang Bjorka untuk membuka data pribadi milik Anies Baswedan pada Minggu 11 September 2022. Tantangan itu langsung dijawab oleh Bjorka sehari setelahnya. Tantangan itu disampaikan oleh Denny melalui akun Twitter pribadinya. Bjorka kemudian langsung membuka data pribadi Anies Baswedan dan disebarkan melalui akun Telegram. Semua informasi pribadi Anies Baswedan mulai dari nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri dan orang tua dibocorkan oleh Bjorka. Informasi pribadi itu disebarkan disertai pesan sindiran. Bjorka menanyakan soal langkah Anies Baswedan dalam mengatasi macet dan banjir. Sindiran ini juga diunggah di akun Twitter baru Bjorka. Sebelumnya, Bjorka menyebarkan informasi beberapa pejabat di Indonesia, di antaranya Erick Thohir dan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia juga mengklaim memiliki data-data rahasia milik Presiden Jokowi. Bahkan beberapa waktu lalu, Bjorka juga membocorkan pembunuh aktivis HAM Munir.
Partai Berkarya buka suara menanggapi tudingan hacker Bjorka yang menyebut sang Ketua Umum Muhdi Purwopranjono sebagai dalang pembunuhan aktivis HAM Munir. Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mencurigai Bjorka tengah menutupi isu terkini atau isu menjelang pemilu. Badarudin juga menegaskan kasus pembunuhan Munir tidak ada kaitannya dengan Partai Berkarya. Dikutip dari Kompas.com, Badarudin menilai Bjorka memiliki niat tertentu di balik aksinya ini, seperti mengalihkan isu yang tengah hangat dibicarakan ataupun sekedar isu menjelang pemilu 2024. Badarudin kemudian menyatakan Ketum Partai Berkarya Muhdi PR tak pernah membawa isu pembunuhan Munir ke dalam internal partai. Terlebih kasus tersebut sudah lama dan jauh terjadi sebelum Berkarya lahir. Dikatakan oleh Badarudin pihaknya memilih untuk menyerahkan kasus Munir kepada negara. Menurutnya, Muhdi PR sudah diproses hukum dan dinyatakan tak terlibat. Seperti diketahui bersama, Bjorka menjadi sorotan warganet karena mengklaim mengungkap dalang pembunuhan Munir. Hal ini membuat nama Bjorka menjadi trending topik di Twitter pada Minggu 11 September. Dalam klaimnya, Bjorka menuliskan sejumlah nama termasuk Muhdi PR. Selesai mendoxing sejumlah tokoh, akun Twitter Bjorka kemudian ditangguhkan. Perlu ada emergency response team. Aksi hacker Bjorka yang menyebarkan data pribadi sejumlah pihak hingga klaim meretas data penting pemerintah telah disorot oleh Presiden Joko Widodo. Atas aksi tersebut, pemerintah kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo hingga Badan Intelijen Negara atau BIN. Informasi ini disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate di Istana Negara pada Senin 12 September, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Johnny menerangkan pihaknya telah mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian. Dalam rapat tersebut membahas soal pelindungan data hingga tata kelola yang baik di Indonesia. Johnny mengungkapkan akan ada tim khusus yang terdiri dari BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN terkait penanganan persoalan ini. Meski begitu, Johnny tak merinci kapan tim khusus tersebut mulai bekerja. Sebelumnya, Johnny menjelaskan data-data yang diretas oleh hacker Bjorka bersifat umum dan tidak spesifik. Tak hanya itu, data tersebut bukanlah data terkini atau dengan kata lain merupakan data lama. Seperti diketahui bersama, dalam sepekan terakhir akun hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka mengklaim telah meretas data penting milik Presiden Jokowi. Tak berhenti sampai di situ, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik sejumlah tokoh publik, mulai dari Puan Maharani, Denny Siregar, Erick Thohir, hingga Johnny G. Plate. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia
untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN ya, untuk melakukan asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi ya, komunikasi publik. Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media. Ini data sangat strategis dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita. Termasuk dia sangat geopolitis. Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa data pribadinya dibocorkan oleh hacker Bjorka ke publik. Meski begitu, Erick menyikapi hal itu dengan santai karena menurutnya tidak semua data yang disebarkan itu benar. Dikutip dari Kompas.com, data pribadi Erick seperti agama, nama orang tua hingga pendidikannya sempat bocor ke publik. Hal itu terjadi setelah hacker Bjorka meretas data Erick lalu menyebarkannya lewat media sosial Twitter. Namun, Erick mengaku tak marah dengan kebocoran data tersebut. Menurutnya, data-data yang tersebar hanya informasi umum saja dan wajar jika diketahui oleh masyarakat. Terlebih dirinya merupakan pejabat publik. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa data yang dicuri lalu dibocorkan ke publik itu tidak semuanya benar. Seperti pendidikan terakhir Erick yang disebut Bjorka hanya lulusan SMA. Meski begitu, Erick menilai maraknya pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat. Ia pun menyinggung soal kurang diapresiasinya para peretas atau hacker di Indonesia. Untuk itu, Erick mengajak para hacker dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Aksi hacker Bjorka belakangan menjadi sorotan publik lantaran mengklaim telah meretas dokumen milik negara. Tak hanya itu, ia juga membeberkan informasi pribadi milik beberapa pejabat Indonesia ke publik. Terkait aksi tersebut, pengamat telekomunikasi dari Indotelco Forum, Doni Ismanto Darwin menduga motif Bjorka ke arah politik. Ia menambahkan peristiwa Bjorka ini sebaiknya ditangani secara kolaborasi. Pemerintah hendaknya menggandeng semua pemangku kepentingan, termasuk mengajak komunitas, akademisi, dan pihak-pihak lain, bukan malah sibuk saling tuding dan menghindar. Diketahui Bjorka telah membagikan informasi pribadi sejumlah pejabat seperti Menkominfo Johnny G. Plate dan Erick Thohir serta Denny Siregar. Bjorka juga sempat mengaku akan mempublikasikan data My Pertamina sebagai bentuk kritik terhadap kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Puan Maharani juga disindir oleh Bjorka lantaran merayakan ulang tahun saat massa sedang melakukan aksi protes menentang kenaikan harga BBM.
Warganet Indonesia mungkin sebagian besar sudah tidak asing lagi dengan Denny Siregar yang vokal di akun Twitter pribadinya setelah sempat viral karena menolak jabatan dari Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Kini namanya kembali disorot seusai disenggol oleh hacker Bjorka. Tak jarang banyak juga cuitan-cuitan kontroversi yang diunggah di akun media sosial Denny Siregar. Sosok Denny Siregar sendiri dikenal sebagai penulis sekaligus pegiat media sosial yang kritis. Dilansir Tribun News Wiki, ia merupakan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara 3 Oktober 1973 silam. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya pada tahun 2010. Di Facebook, Denny juga aktif mengikuti perdebatan terkait masalah agama dan mazhab. Salah satu karyanya terkait agama yakni berjudul Surat Cinta untuk ISIS dibuat pasca peristiwa bom di Jakarta. Ternyata Denny Siregar juga mengembangkan startup yang berfokus pada platform self-publishing bernama Babu. Kini pria itu juga baru saja merampungkan proyek film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Dalam film yang dibintangi Ariel Tatum dan Nicholas Saputra tersebut, Denny Siregar sebagai seorang produser eksekutif. Diberitakan sebelumnya, hacker Bjorka membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar. Bjorka juga menudingnya menggunakan pajak masyarakat Indonesia untuk mempolarisasi orang. Namun, dalam tudingan itu tidak disebutkan secara detail mengenai data yang membuat Bjorka menyebut Denny menikmati pajak rakyat Indonesia. Data pribadi sejumlah tokoh publik termasuk pegiat media sosial Denny Siregar dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mengetahui hal itu, Denny menantang balik hacker yang meretas datanya. Ia menduga hacker Bjorka ini bukan hacker internasional, melainkan lokal. Sebelumnya, nama Denny Siregar trending Twitter seusai Bjorka memposting data pribadinya. Dalam unggahan Telegram Bjorka, ia menyentil Denny soal uang pajak hingga mempolarisasi orang. Terkait hal itu, Denny mengaku tak gentar. Ia justru mengaku heran lantaran Bjorka mengenal dirinya. Denny Siregar justru menyentil sang hacker lantaran hanya mencomot data yang sudah tersebar. Ia lantas menantang balik Bjorka untuk mengungkap data Habib Rizik Syihab. Lebih jauh, Denny Siregar menantang balik hacker Bjorka untuk meretas data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Denny Siregar menyebut hal itu tak akan dilakukan lantaran Bjorka tak berani. Selain data Denny Siregar, Bjorka juga membagikan data pribadi pejabat di Telegramnya pada Minggu 11 September. Pejabat itu diantaranya milik Ketua DPR RI Puan Maharani, Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Bjorka juga mengaku telah membocorkan surat menyurat rahasia pemerintah termasuk surat rahasia BIN untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Tak hanya pejabat pemerintahan, aksi hacker Bjorka turut menyeret nama Denny Siregar yang disebut ikut menikmati uang pajak rakyat. Tampak bereaksi santai menanggapi tudingan tersebut, Denny justru balik menyentil orang di balik akun Bjorka. Lewat akun Twitter @DennySiregar7, awalnya ia mengaku terkejut namanya bisa menduduki trending Twitter. Ternyata hal itu akibat ulah dari hacker Bjorka yang menyebut namanya. Ia kemudian mengaku curiga jika peretas Bjorka sebenarnya warga lokal atau orang Indonesia. Pria yang berprofesi sebagai penulis itu heran saat peretas yang mengaku dari kancah internasional namun mengenal dirinya. Denny mempertanyakan apakah dirinya sangat terkenal di luar negeri atau ternyata orang di balik akun Bjorka merupakan warga lokal. Sayangnya dalam cuitan itu Denny tak menjawab soal tuduhan Bjorka tentang menikmati uang pajak orang Indonesia. Dalam pemberitaan sebelumnya, akun Telegram Bjorkanism membagikan data pribadi yang diduga milik Denny Siregar pada hari ini, Minggu 11 September 2022. Bjorka bahkan juga menyindir Denny Siregar menikmati uang pajak masyarakat Indonesia. Selain Denny Siregar, Bjorka juga mempublikasikan data pribadi yang diduga milik Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan database milik Presiden Joko Widodo. Selain data pribadi, Bjorka juga ikut melambungkan kembali kasus Munir dan Super Semar. Ternyata aksi Bjorka ini sudah sampai ke telinga Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. BSSN akan mengambil langkah hukum dan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Terbaru, akun milik hacker Bjorka kini telah disuspend atau ditangguhkan. Setelah data pribadinya diungkap ke publik oleh peretas Bjorka, Denny Siregar kemudian memberikan tantangan. Ia menantang Bjorka untuk membuka data pribadi milik Anies Baswedan pada Minggu 11 September 2022. Tantangan itu langsung dijawab oleh Bjorka sehari setelahnya. Tantangan itu disampaikan oleh Denny melalui akun Twitter pribadinya. Bjorka kemudian langsung membuka data pribadi Anies Baswedan dan disebarkan melalui akun Telegram. Semua informasi pribadi Anies Baswedan mulai dari nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri dan orang tua dibocorkan oleh Bjorka. Informasi pribadi itu disebarkan disertai pesan sindiran. Bjorka menanyakan soal langkah Anies Baswedan dalam mengatasi macet dan banjir. Sindiran ini juga diunggah di akun Twitter baru Bjorka. Sebelumnya, Bjorka menyebarkan informasi beberapa pejabat di Indonesia, di antaranya Erick Thohir dan Menkominfo Johnny G. Plate. Ia juga mengklaim memiliki data-data rahasia milik Presiden Jokowi. Bahkan beberapa waktu lalu, Bjorka juga membocorkan pembunuh aktivis HAM Munir.
Partai Berkarya buka suara menanggapi tudingan hacker Bjorka yang menyebut sang Ketua Umum Muhdi Purwopranjono sebagai dalang pembunuhan aktivis HAM Munir. Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mencurigai Bjorka tengah menutupi isu terkini atau isu menjelang pemilu. Badarudin juga menegaskan kasus pembunuhan Munir tidak ada kaitannya dengan Partai Berkarya. Dikutip dari Kompas.com, Badarudin menilai Bjorka memiliki niat tertentu di balik aksinya ini, seperti mengalihkan isu yang tengah hangat dibicarakan ataupun sekedar isu menjelang pemilu 2024. Badarudin kemudian menyatakan Ketum Partai Berkarya Muhdi PR tak pernah membawa isu pembunuhan Munir ke dalam internal partai. Terlebih kasus tersebut sudah lama dan jauh terjadi sebelum Berkarya lahir. Dikatakan oleh Badarudin pihaknya memilih untuk menyerahkan kasus Munir kepada negara. Menurutnya, Muhdi PR sudah diproses hukum dan dinyatakan tak terlibat. Seperti diketahui bersama, Bjorka menjadi sorotan warganet karena mengklaim mengungkap dalang pembunuhan Munir. Hal ini membuat nama Bjorka menjadi trending topik di Twitter pada Minggu 11 September. Dalam klaimnya, Bjorka menuliskan sejumlah nama termasuk Muhdi PR. Selesai mendoxing sejumlah tokoh, akun Twitter Bjorka kemudian ditangguhkan. Perlu ada emergency response team. Aksi hacker Bjorka yang menyebarkan data pribadi sejumlah pihak hingga klaim meretas data penting pemerintah telah disorot oleh Presiden Joko Widodo. Atas aksi tersebut, pemerintah kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo hingga Badan Intelijen Negara atau BIN. Informasi ini disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate di Istana Negara pada Senin 12 September, seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Johnny menerangkan pihaknya telah mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian. Dalam rapat tersebut membahas soal pelindungan data hingga tata kelola yang baik di Indonesia. Johnny mengungkapkan akan ada tim khusus yang terdiri dari BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN terkait penanganan persoalan ini. Meski begitu, Johnny tak merinci kapan tim khusus tersebut mulai bekerja. Sebelumnya, Johnny menjelaskan data-data yang diretas oleh hacker Bjorka bersifat umum dan tidak spesifik. Tak hanya itu, data tersebut bukanlah data terkini atau dengan kata lain merupakan data lama. Seperti diketahui bersama, dalam sepekan terakhir akun hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka mengklaim telah meretas data penting milik Presiden Jokowi. Tak berhenti sampai di situ, Bjorka juga menyebarkan data pribadi milik sejumlah tokoh publik, mulai dari Puan Maharani, Denny Siregar, Erick Thohir, hingga Johnny G. Plate. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia,
untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN ya, untuk melakukan asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi publik. Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media. Ini data sangat strategis dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita. Termasuk dia sangat geopolitis. Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa data pribadinya dibocorkan oleh hacker Bjorka ke publik. Meski begitu, Erick menyikapi hal itu dengan santai karena menurutnya tidak semua data yang disebarkan itu benar. Dikutip dari Kompas.com, data pribadi Erick seperti agama, nama orang tua hingga pendidikannya sempat bocor ke publik. Hal itu terjadi setelah hacker Bjorka meretas data Erick lalu menyebarkannya lewat media sosial Twitter. Namun, Erick mengaku tak marah dengan kebocoran data tersebut. Menurutnya, data-data yang tersebar hanya informasi umum saja dan wajar jika diketahui oleh masyarakat. Terlebih dirinya merupakan pejabat publik. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa data yang dicuri lalu dibocorkan ke publik itu tidak semuanya benar. Seperti pendidikan terakhir Erick yang disebut Bjorka hanya lulusan SMA. Meski begitu, Erick menilai maraknya pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat. Ia pun menyinggung soal kurang diapresiasinya para peretas atau hacker di Indonesia. Untuk itu, Erick mengajak para hacker dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Aksi hacker Bjorka belakangan menjadi sorotan publik lantaran mengklaim telah meretas dokumen milik negara. Tak hanya itu, ia juga membeberkan informasi pribadi milik beberapa pejabat Indonesia ke publik. Terkait aksi tersebut, pengamat telekomunikasi dari Indotelco Forum, Doni Ismanto Darwin menduga motif Bjorka ke arah politik. Ia menambahkan peristiwa Bjorka ini sebaiknya ditangani secara kolaborasi. Pemerintah hendaknya menggandeng semua pemangku kepentingan, termasuk mengajak komunitas, akademisi, dan pihak-pihak lain, bukan malah sibuk saling tuding dan menghindar. Diketahui Bjorka telah membagikan informasi pribadi sejumlah pejabat seperti Menkominfo Johnny G. Plate dan Erick Thohir serta Denny Siregar. Bjorka juga sempat mengaku akan mempublikasikan data My Pertamina sebagai bentuk kritik terhadap kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Puan Maharani juga disindir oleh Bjorka lantaran merayakan ulang tahun saat massa sedang melakukan aksi protes menentang kenaikan harga BBM.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.